Ya, selamat malam. Ini lagi kegabutan di malam-malam. Mau sedikit sharing terkait dengan heart rate. Saya mungkin bukan dokter ataupun bukan ahlinya, cuman biasalah sharing learning by trouble biasanya. Jadi dulu kalau olahraga ya, terutama olahraga kardio, saya kan paling seringnya sepedaan. Itu awal-awal itu ya sepedaan aja gitu, nggak usah mikir-mikiran ribet-ribet gitu. Jadi kadang suka kalau jalan sama grup, apalagi yang grup-grupnya tipikal orang-orang yang kencang-kencang gitu ya, atau orang-orang yang jago-jago nanjak, kan mau nggak mau kita supaya nggak ngerepotin mereka, kita ngikutin pace-nya mereka gitu. Nah itu beberapa waktu tuh sampai sakit kepala, keringet dingin sampai mau mules gitu ya, mau muntah sih sebenarnya. Itu beberapa kali tuh saya nanjak nanjak tapi kenceng gitu. Nah ya ingat umur ya, udah mau kepala 4 ya, akhirnya baca-baca gitu ya, hati-hati juga gitu, karena banyak orang juga ternyata yang uh, olahraga kardio tapi nggak paham uh, resiko-resikonya gitu, karena kita sebenarnya mau olahraga tapi mau memperkuat otot jantung malah merusak jantung, itu agak-agak repot ya. Akhirnya saya dulu sempat baca-baca artikel terkait dengan apa heart rate gitu ya dalam olahraga kardio. Jadi kalau banyak lah referensinya di internet, bahwa cara ukur paling gampang lah ya, walaupun sebenarnya karakteristik jantung masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang memang punya penyakit bawaan juga akan mengukurnya akan berbeda. Tapi rumus yang paling umum itu ada rumus uh, 220 dikurangin umur kita. Itu paling gampang, dan di device-device juga mereka biasanya minta informasi itu. Nah itu nanti ketemu tuh angka maksimumnya heart rate uh, kita gitu ya, dengan satuan BPM atau beat per minute, atau detak jantung per menit. Nah misalnya kalau umur saya gitu ya 39, ya dari 220 kurang 39 181, yaitu maksimal heart rate. Nah ketika kita udah tahu heart rate nya, itu kebagi zona lagi gitu, akan dibagi zonanya tuh dari nilai maksimal heart rate kita 181. Jadi zona itu ada 5. Ada zona 1, warm up biasanya dibilangnya, atau kemudian zona 2, easy, zona 3 aerob ya, aerobik ya, zona 4 anaerob gitu atau threshold, kemudian yang maksimum yang zona 5. Itu ada hitung-hitungan pakai persentase lah. Jadi dari zona 1 tuh mulai dari penggunaan heart rate-nya tuh 50 sampai 60%. Terus kelipatan 10 setiap ke atasnya tiap zonanya. Nah, paling gampang sih ya kalau kita goes zona 1 sih, itu cuma goes santai banget ya. Biasa buat pemanasan gitu ya. Kemudian masuk zona 2 itu zona santai. Ya biasanya kalau JJS gitu ya, mau ke Indomaret aja santai, ngobrol-ngobrol sambil sepedaan, itu zona 2, 60 sampai 70%. Nah, kemudian naik intensitasnya ke zona 3. Zona 3 itu udah mulai masuk aerobik, kemudian masuk makin kencang lagi gitu ya. Itu zona 4. Dan tapi saya nggak pernah sih sampai zona 5, karena nggak pernah nge-push power sampai sekencang itu gitu, sampai kena heart rate kenceng gitu. Nah, sebenarnya untuk zona itu kan agak sulit ya, kalau kita nggak perlu dihafal sih, karena device sudah membantu lah. Awal-awal dulu untuk memonitoring heart rate ya pakai smartwatch. Jadi di sini kan kita udah diminta setting ya, sampai umur, kemudian berat badan, tinggi badan. Dia akan secara algoritma akan menghitung zona kita ya, pembagian zona-zona heart rate kita gitu. Dan kita bisa setting juga berapa limit yang harus kita limit dimana akan device kita itu kan ngasih warning gitu, hati-hati gitu ya.
kalau udah over di sekian heart rate sebaiknya ya kita mawas diri gitu. Nah ya dulu sih pakai ini dan sekarang sih masih pakai kalau misalnya goes cuman ya gocapan aja ya nyari sarapan sama nyonya ya cuma goes cuma 3 jam ya pakai ini aja. Tapi kalau goesnya udah long distance atau goesnya nanjak banget, nanjak ini nih yang bikin heart rate-nya gempor ya, nanjak itu akhirnya saya pakai sensor ya biar supaya ngukur heart rate-nya lebih presisi lah. Kalau aku bandingin sama smartwatch ya, ini mungkin karena smartwatch murah ya, emang tingkat keakurasinya jauh sih. Jadi saya ini nggak endorsement, saya pakai Magene. Ini saya pakai tipe yang chest strap, jadi memang dipasang di dada, nempel di jantung sini. Nah kemudian ini dikonekkan ke cyclocom, jadi kita bisa monitor heart rate kita real time. Walaupun kadang suka nggak lihat, dia akan ngasih tahu alarmnya kalau kita udah mulai masuk zona 4. Saya settingnya kan biasa zona 4. Nah kalau gitu, jadi ya ngandelin device lah sejauh ini. Kalau dari ngukur badan juga sebenarnya bisa aja, tapi ini lebih presisi gitu. Nah menariknya juga kan kalau kita ngomongin heart rate juga nggak berpaku pada kondisi ideal gitu. Jadi saya sering baru start aja udah zona 2-3 gitu, baru start gitu jalan santai. Oh ternyata saya pelajarin emang ya banyak parameter ya itu yang menentukan heart rate kita itu naik gitu ya. Salah satu yang paling umumnya tuh kalau kita kurang tidur gitu. Makanya sering disarankan kalau mau touring gitu ya, malamnya tidurnya cukup gitu. Ya, biasanya kita kan kepikiran bawaannya atau takut ada yang kurang, jadi tidurnya cuma 2-3 jam. Nah itu startnya heart rate-nya udah tinggi tuh. Jadi memang harus istirahat yang cukup. Terus ya beberapa konsumsi yang meningkatkan heart rate, kopi kayaknya juga naikin deh ya, kopi gitu. Terus kalau di jalan itu kurang minum, ya karena emang idealnya setiap 10-15 menit ya kita basahin ya seteguk aja gitu ya. Jadi jangan malas-malas minum, karena kalau kurang cairan tubuh ketika kita jalan jauh atau lagi goes panas gitu ya takutnya darah menggumpal sehingga meningkatkan kerja jantung, nah itu HR-nya naik seperti itu. Nah itu sih kira-kira ya. Jadi kalau sejauh ini memang pengalaman kalau terutama kalau kita jalan goes-goes santai aja ya di zona 2 gitu ya. Zona 2 itu juga bagus buat latihan membangun fondasi kita, apa ya istilahnya, kalau kita intensitas di zona 2 konsisten itu istilah kayak jadi standarnya kita gitu, segitu speednya, dan lambat laun akan itu jadi standar gitu. Misalnya speed 20 itu ya itu mungkin masuk zona 2. Nah ini sama lah kayak teman-teman pelari ya. Tapi kalau karena kita hobi Sabtu Minggu ya nggak kayak atlet ya, dia startnya juga heart rate-nya udah rendah. Di kita bisa aja zona 3 zona 4, di mereka masih zona 2 gitu. Tapi itu emang orang-orang yang latihannya intensif. Kalau kita nih hobi-hobi apalagi cuman goesnya Sabtu Minggu aja ya perlu aware aja gitu. Nah kemudian saya mungkin sedikit menunjukkan profil ya sebagai contoh aja nih buat profil bersepeda kemarin long distance kayak apa sih gitu ya, komposisi heart zonanya ya, karena yang biasanya akumulasi atau average. Mungkin aku coba share misalnya nih, kita ambil contoh nih, ini kemarin pas touring Pantai Selatan, kita lihat nih memang secara overall ini saya jalan 400 kilo ya per hari, 150 kalau nggak salah.
Nah ini average-nya kan kita lihat heart rate kita tuh naik turun nih ya, kayak hasil EKG gitu ya. Dengan rata-rata average 135 ya, ini kalau di saya tuh masuk zona 3 lah, zona 3 nih. Sebagian besar zona 3, sempet juga sampai 167 nih, ini mungkin pas lagi nanjak-nanjaknya banget gitu. Nah kita lihat komposisinya memang paling dominan di zona aerobik di zona 3, kemudian masuk zona 2 nih jalan santai karena mungkin pas turunan ya. Biasanya saya dapetin ini turunan nih. Kalau zona 3 nih nanjak, zona 4 nih nanjaknya curam. Jadi emang edan-edanan lah. Ini kalau kita lihat diklik di sini aja kan kita bisa lihat ya, sekali setiap nanjak heart rate-nya akan naik gitu. Ntar kalau turunan ya heart rate-nya turun di zona 2. Nah gitu. Jadi memang yang perlu kita waspadai sih pas nanjak gitu ya, jadi jangan maksain juga gitu. Sama nih, ini kelihatan juga di ini kan hasil summary dari perjalanannya, mana ya, nah ini jadi ya ini zona 3 nya paling lama sampai 13 jam sendiri, edan lah gitu. Kalau kita lihat, nah ini setiap kita kalau di Strava, kalau kita pakai Strava ya, di segmennya kita bisa lihat. Kebetulan saya nggak yang berbayar. Misalnya ini pas nanjak nih Ciawi pada Larang ya, sampai 135 nih. Nah itu. Tapi kalau pas segmen ini segmen nanjak, ini segmen semua ya, segmen nanjak semua nih. Bentar. Nah gitu. Jadi emang kita bisa monitor lah di mana-mana nih yang kita kacau banget nanjak. Ya kurang lebih sih gitu ya. Kalau kita ngomongin heart rate, mohon maaf kalau misalnya jadi makin bingung. Tapi sebenarnya kalian bisa cari sendiri referensinya di internet. Cuma saya sharing berdasarkan pengalaman aja gitu. Jadi kalau teman-teman goes udah mulai kepala pusing atau mual atau keringat dingin, ya sebaiknya berhenti aja sih, istirahat gitu, jangan dipaksain. Kalau teman-teman nggak ada device yang bantu monitor, ya kayak gitu aja, istirahat. Tapi saya kalau mengakali supaya tetap jalan gitu ya, kita kan goes juga kadang ngejar target kota mana yang kita mau kejar untuk istirahat. Itu biasanya ketika heart rate udah naik nih, udah bunyi ya. Kalau udah bunyi, titit, itu udah mulai ngurangin kayuhan, ngurangin speed kayuhan atau cadence ya. Jadi ngicik nggak apa-apa gitu, apalagi kalau nanjak tuh. Nanjak itu udah saya pakai yang kecil-kecil lah ya gearnya. Jadi lambat gitu. Kadang kita karena pengen cepat, gearnya kecil, kadensnya dikencengin ya, jadi tetap nanjak. Nah cuma itu ya apa ya, konsekuensinya jantungnya heart rate-nya akan nanjak terus gitu. Tapi kalau teman-teman yang memang tipikal powernya tinggi ya, heart rate-nya mungkin lebih stabil gitu. Kalau saya kan udah powernya kecil, terus nanjak tuh ampun-ampunan, jadi ya ngukur diri aja. Jadi kalau nanjak cenderung lebih lambat, karena saya mastiin heart rate itu nggak lama-lama di zona 4 lah. Kalau di zona 4 udah pasti pelan turun, tapi tetap ngayu sampai turun di zona 3 udah di situ gitu ya, sambil terus supply nutrisi, supply makanan lah, yang cemilan-cemilan gitu. Itu mungkin agak ngebantu ya, atau mungkin apa ya, lihat-lihat pemandangan kanan kiri gitu. Kadang heart rate itu juga karena stres juga kan, karena kita kepikiran terus nih, aduh masih jauh, panas lagi, panas juga bisa meningkatkan heart rate. Jadi kepikiran itu yang bikin kita berantakan tuh heart rate-nya gitu. Jadi ya
So far sih profilnya agak lebih lebih baik lah dibandingin dulu gitu. Kalau awal-awal sepedaan tuh saya zona empatnya tuh banyak banget. Berapa lebih dari 15% nih. Ini jarak jauh nih, saya zona 4 cuman nggak nyampe 10%. Selebihnya di zona 3 gitu. Nah, mungkin sedikit informasi juga, bukan berarti kita nggak boleh di zona 4 gitu ya, atau nggak boleh di zona 3. Itu lebih kepada penggunaan ini juga sih, penggunaan energi juga ya. Katanya kalau zona zona 4 ini kan kalau kita sprint ya, atau kita paksa tuh boleh tapi sebentar, karena dan juga kalau kita di zona 4 itu karena dia anaerob, dia akan menggunakan energi gula-gula kita yang ada di lemak ya. Dan itu boosting banget ya, boosting energi, cuma memang waktunya sebentar. Kecenderungannya adalah meningkatkan asam laktat yang lebih cepat, jadi makanya cepat pegel gitu kalau kita main di zona 4. Kalau mau aman memang di kalau mau long distance di zona 2 ke 3 gitu ya. Jadi energinya menggunakan energi yang memang kita konsumsi saat itu gitu, yang kita punya, nggak cepet pegal gitu, asam laktatnya nggak keluar dengan cepat gitu ya, dan bisa recovery juga gitu, jadi terus continue gitu ya. Makanya banyak teman-teman yang touring, apalagi kalau grup-grup federal itu kan lambat ya. Aku nggak bilang semua grup federal itu lambat, tapi emang mereka bawaannya banyak banget sih. Itu mereka bisa di zona 2 itu, jadi makanya mereka bisa jarak jauh konsisten gitu. Tapi kalau kita emang ngejar waktu, apalagi kalau sepeda kita ini kan bisa dinaikin ya speednya ya, aku biasanya pilih main di zona 3 gitu, lebih banyak udah stabil di situ gitu. Karena kalau zona 2 terus kepikiran nggak nyampe-nyampe gitu ya, karena biasanya target per hari kan bisa 150 sampai 200 kilo ya, tergantung elevasi juga dan kemampuan kita gitu sih. Jadi ya dengan lambat laun sih sebenarnya udah itu terbentuk juga tuh patternnya gitu. Jadi saya agak happy juga 2 tahun goes di zona 3 sejauh ini lebih stabil dengan long distance gitu ya. Tapi kalau nanjak ya wassalam ya sama aja masih pegal-pegal gitu ya. Kurang lebih itu sih sharingnya. Semoga teman-teman yang melaksanakan olahraga kardio lebih aware sama heart rate-nya. Dan ingat teman-teman yang seangkatan gue dan ke atasnya, kita udah nggak muda lagi, nggak ada salahnya kita pakai heart rate monitor ya. Lagi mau jajan-jajan lagi nih, heart rate yang di hand strap tuh kayak lebih enak ketimbang yang di chest strap.